warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Malik Fahad dengan NIM 13 12 300 171. Saya Binur Paradiansa Jananto dengan NIM 13 12 300 154. Saya Ahmad Faris Rahmat dengan Dhani dengan NIM 131 2300 160. Saya Maisa Danara Keng Mujadid dengan NIM 13 12 300 165. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan berkunjung di Museum Tugu Pahlawan yang ada di Surabaya guna untuk memenuhi tugas dari patriotisme Bapak Edi dan juga guna menjelajahi bagaimana jejak patriotisme yang ada di Surabaya. Untuk itu, makanya stay tune terus, tunggu perjalanan kami di Museum Tugu Pahlawan Surabaya. Halo teman-teman, saya sedang berada di Tugu Pahlawan dan saksikan Vlog kita akan mengupas tuntas segala macam patriotisme yang ada di Surabaya. Tunggu video selanjutnya. Merdeka. Merdeka! Oke teman-teman, ini adalah gubernur pertama kita, Gubernur Suryo. Dia adalah seorang gubernur pertama yang menolak kedatangan para sekutu pada tanggal 9 November 1945 pada jam 9 malam. Oke ya teman-teman, ini adalah tokoh pahlawan yaitu yang bernama Dul Arnowo. Dia adalah sebagai ketua KNI di tahun 1950 dan beliau menjabat menjadi wali kota pertama di Surabaya. Di belakang ini ada patung tokoh yang bernama Bung Tomo, bernama asli Sutomo. Beliau adalah tokoh utama yang memberikan semangat kepada arek Surabaya untuk melakukan perlawanan kepada sekutu. Selanjutnya kita akan memasuki yang namanya Museum 10 November. Kita akan lihat apa saja jejak-jejak patriotisme yang ada di dalamnya. Oke teman-teman, di sini ada Museum 10 November Surabaya. Teman-teman bisa daftar melalui tiket online Surabaya. Kalau teman-teman mahasiswa atau pelajar, teman-teman bisa menunjukkan KTM. Di situ nanti teman-teman bisa masuk secara gratis. Teman-teman, di belakang saya ini ada beberapa lukisan. Pasti teman-teman tidak asing dari beberapa lukisan yang ada di belakang. Ini adalah potret zaman dulu Surabaya, di mana pada saat itu masih pada zaman penjajahan. Di sini ada kembang Jepun Surabaya, di sini ada pasar tahunan, terus di sini ada kembang Jepun lagi. Di sini ada Chinese food truck dengan karet. Terus habis itu di sini ada toko-toko di kampung Tionghoa. Ya, teman-teman tahu di sana kan ada toko pecinan di sana. Nah, di sini ada Surabaya dulu punya tram listrik loh pada tahun 1993 itu, 35. Lihat. Terus habis itu di sini ada rumah bupati. Terus di sini ada Jalan Sungoyudan. Terus habis ini di sini pasar tahunan lagi. Pasar tahunan. Banyak sekali pasar tahunan. Di sini ada pasar Surabaya. Nih, Kalimas dulu. Terus di sini ada Jalan Kembang Jepun. Oke teman-teman, ini adalah beberapa nama tokoh
dan organisasi yang terlibat di dalam pertempuran 1945 Surabaya. Salah satunya adalah Mas Isman, seorang tokoh perjuangan yang melakukan pertempuran, dan beberapa organisasi, salah satunya adalah Laskar Pemuda Republik Indonesia atau PRI, dan masih banyak lagi gugur tak dikenal dari lebih dari 10.000 pahlawan. Di belakang ini ada toko gugur sebagai bunga bangsa. Pahlawan pejuang arek-arek Surabaya berjuang tanpa pamrih sampai titik darah penghabisan saat mengusir para penjajah dari bumi pertiwi dan gugur sebagai bunga bangsa. Teman-teman, sekarang kita mau naik ke lantai 2. Ayo ikut aku. Di sini teman-teman nanti bisa lihat bahwasannya apa perlengkapan perang yang dipakai para patriot kita atau para pahlawan kita. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada bambu runcing yang bertuliskan sebuah kata-kata yang membakar para semangat pejuang. Tak hari ini pemberian dari nama Pak Kayum, tanggal 1 Maret 1949. Ini salah satu senjata tradisional kita untuk mengusir para penjajah, yaitu bambu runcing. Oke teman-teman, di sini ada adik-adik dari mana? SMP 13. SMP Muhammadiyah 13 Surabaya. Kebetulan kita berkunjung juga bersama teman-teman dari adik-adik dari SMP 13 Muhammadiyah Surabaya. Nah, Dek, kan adik kan kesini ya. Adik kesini itu dalam rangka apa? Kita kan di sekolah kita itu ada kayak semacam kegiatan kelas talent. Nah, kelas talent kita ini tuh ditugaskan ke sini. Kelas talent yang ditugaskan ke sini tuh ada public speaking sama videografi. Kita di sini tuh dibikin kelompokan gitu kan. Terus kita di sini kayak selain vlog, kita itu juga kayak nambah wawasan juga. Kita tuh menjelaskan sejarah yang ada di sini tuh apa aja, dan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan arek-arek Surabaya. Itu tadi jawaban dari teman-teman SMP Muhammadiyah. Nah, sekarang ada lagi pertanyaannya. Kan adik-adik nih udah ngeliat nih kayak peristiwa-peristiwa tentang gimana sih para pahlawan itu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, Abang mau tahu nih, kakak mau tahu bagaimana kesan-kesan adik setelah melihat kayak perjuangan pahlawan yang ada di museum ini. Rasanya itu ya kayak ya seru sih bisa masuk ke sini. Selain menambah wawasan, kita juga bisa lihat kayak pemandangan yang ada di sini. Terus selain itu pas masuk ke museumnya itu kayak merinding banget. Ternyata orang-orang zaman dahulu itu berjuang itu ya buat memerdekakan negara ini dan juga kota ini. Untuk adiknya? Sangat seru sih. Di musim ini kita dapat sebuah pengalaman untuk mengenang jasa para pahlawan area-area Surabaya yang mengobarkan kota Surabaya ini. Ya, itu. Pesan dan kesan saya saat berkunjung ke Museum Tugu Pahlawan yaitu di sini museum sini itu menjelaskan bagaimana perjuangan para arek-arek Surabaya untuk melawan penjajah dan sekutu, dan saya mendapatkan pelajaran yang sangat penting dan harus menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang pada saat pada tanggal 10 November. Oke, kesan saya setelah berkunjung ke Museum Tugu Pahlawan ini, saya bisa menyatakan bahwa saya lebih menghargai jasa para pahlawan dan cinta terhadap tanah air. Karena apa? Karena para pahlawan kita
telah mengambil sikap patriotisme, yaitu membela untuk memperjuangkan haknya meskipun dia kehilangan nyawa, harta, serta keluarga, tapi dia memiliki satu tujuan, ingin memerdekakan Republik Indonesia dari penjajah-penjajah yang jahat itu. Merdeka! Oke, kesan-kesan saya berkunjung di museum ini adalah saya mendapatkan ilmu yang banyak, terus pengalaman, wawasan juga, dan saya mendapatkan rasa nasionalisme, rasa patriotisme di sini yang saya dapat tadi. Terus ya sudah, gitu aja, cukup sekian, terima kasih. Oke teman-teman, kesan dan kesan saya setelah mengunjungi Museum Tugu Pahlawan yang ada di Surabaya itu, yang pertama, pada saat saya masuk, saya merasakan jerih payah perjuangan para pahlawan untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia, terutama yang ada di Surabaya. Yang kedua, rasa cinta tanah air saya kepada negara itu semakin meningkat ketika saya berkunjung ke museum ini. Jadi saya ingin berterima kasih kepada semua jasa para pahlawan, semua pahlawan yang sudah mengorbankan jiwa, raga, bahkan keluarga untuk mendapatkan kemerdekaan yang ada di Indonesia ini. Terlebih lagi kepada khususnya arek-arek Surabaya. Ketika saya tadi melihat film gimana perjuangan 10 November itu, di situ saya merasakan bahwa berat untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan yang dapat kita rasakan dari dulu hingga sekarang. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar sana, teman-teman harus bisa menghargai para pahlawan, terutama jasa para pahlawan tersebut. Dan anggota-anggota Biro menemukan jasa senjata dan menghentikan tembak-menembak di gedung Intermasium. Kematian Pahlawan menyebabkan Inggris marah pada Indonesia dan membuat Inggris memperbatas